Allahu infadha qada'ihi wa qadarihi salaba dawil uquli uqulahum. Idza arada apabila berkehendak sapa Allahu Allah infadha qada'ihi untuk melanjutkan qadanya Allah wa qadarihi dan qadarnya Allah, salaba maka Allah nyabut zawil ukuli kepada orang-orang yang punya akal, ukulahum akal-akal mereka, hatta yanfuda sehingga berlanjut fihim kepada mereka apa qadahu qadanya Allah wa qadaruhu dan qadaruhu. Fa idza qada dan apabila telah memastikan Allah amrohu terhadap urusannya Allah, radda maka Allah mengembalikan ukulahum kepada akal-akal mereka, wa waqa'at dan ada terjadi opo an-nadamatu penyesalan. Rawahu meriwayatkan hadis ini sopo Adailimi, Imam Adailimi an Anasin dari sahabat Anas. Rasul bersabda, apabila Allah akan melanjutkan qadanya, yaitu melanjutkan qadanya. Qada itu adalah kepastian Allah yang sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Sebelum Allah menciptakan makhluk, qadanya sudah disiapkan. Sebelum Allah menciptakan makhluk ke dunia, udah siap dengan kepastiannya. Itu enggak ada yang dadakan, semuanya. Nah, ketika Allah akan melanjutkan qada, menerapkan kepada seseorang, nah, maka Allah akan menyabut akalnya orang-orang yang punya akal. Artinya nggak sadar. Gitu. Setelah qada itu sampai terlaksana, apa yang Allah tetapkan itu terjadi, maka faidza qada amrohu radda uqulahum. Allah kembalikan lagi akalnya. Wa waqa'at an-nadamatu. Setelah Allah kembalikan, maka timbullah penyesalan. Nah, gitu. Jadi seandainya salah satu contoh, siapa orangnya yang ingin takdirnya buruk? Semua juga, meskipun kita nggak tahu takdir kita seperti apa, bisa baik, bisa buruk, nggak tahu. Tapi semua ingin baik. Tapi memang itu sudah menjadi ketentuan Allah. Khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Baik dan buruk pun dari Allah. Tapi semua ada perjalanannya. Kenapa jadi buruk? Oh, ternyata perjalanannya ini begini. Ketika Allah, salah satu contoh, misalkan Allah akan berkehendak buruk kepada seseorang, Allah cabut dulu akalnya sehingga nggak sadar apa yang dia lakukan. Setelah terjadilah akibatnya, baru Allah kembalikan. Kenapa dulu nggak begini? Nah, jadi sadar. Dulu nggak sadar. Contohnya keceplos aja lah. Itu keceplos itu. Tadinya mau diibaratkan sama kambing, ini mah gonggong diibaratkannya. Wah, gitu ya. Itu dalam hati kecilnya ada penyesalan. Soalnya apa? Yang harusnya yang namanya pangkat tahta itu jadi kemuliaan bagi manusia, mulia, oh, ternyata malah jadi sesuatu hal yang menghinakan, diolok-olokkan sama. Nah, ternyata, nah itu nggak sadar. Itulah Allah cabut dulu akalnya. Begitu udah sampai, dibalikin lagi. Oh, maka fawaqa'at an-nadamatu. Artinya apa?
Begitu kita terjadi apapun, ya kembali, oh ini kehendak Allah, oh ini sudah jadi catatan dari sononya, saya harus begini. Udah sadar, terima. Mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi. Idza aradta an taf'ala, nah maka nyambung dengan hadis berikutnya, idza aradta, apabila engkau berkehendak, an taf'ala, engkau mengerjakan amron, satu perkara, fatadabbar, maka pikirlah olehmu akibatahu, akibatnya. Fa in kana, apabila ada akibatnya itu khairon, baik, famdi, maka lanjutkan. Wa in kana syarron, dan apabila akibatnya itu buruk, fantahi, maka stop, berhenti. Gitu. Nah, ini dari sini selalu berpikir, ingin mengerjakan sesuatu, lihat akibatnya. Itu bagi yang punya akal, itu akibatnya akan seperti apa. Itu ada akibat jarak pendek, ada akibat jangka panjang, harus selalu dipikirkan. Kemudian semua juga bukan tanpa akibat, bukan tanpa resiko. Mana apakah ini akibatnya, misalkan ada buruknya lebih banyak daripada manfaatnya, atau lebih banyak manfaat daripada madorotnya. Terus, nah, seandainya baik lanjutkan, seandainya buruk jangan dilanjutkan. Rawahu, meriwayatkan hadis ini sapa Ibnu Al-Mubarak. Jadi jangan apa? Jangan gimana nanti, tapi harus nanti gimana. Idza aradta amran fa'alaika bitu'addati hatta yuriyakallahu minhu al-mukhraja. Idza aradta, apabila engkau bermaksud amron, satu urusan, fa'alaika, maka mesti engkau bitu'addati, dengan santai, tenang, tu'addat, hatta yuriyaka, sehingga memperlihatkan kepadamu sapa Allah minhu, dari urusan itu, al-mukhraja, jalan keluarnya. Seandainya masih tertutup, ini harus melangkah kemana, masih bingung, jangan melangkah dulu kalau masih bingung, sehingga Allah berikan jalan keluarnya. Nah, barulah kita melangkah. Itu idza aradta amron fa'alaika bitu'addah, santai. Rawahu, meriwayatkan hadis ini sapa Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari. Idza aradta an tadhkura uyuba ghairika fadhkur uyuba nafsika. Waduh ya. Kita ini. Idza aradta, apabila engkau berkehendak an tadhkura, untuk menceritakan uyuba ghairika, aib-aib orang lain, fadhkur uyuba nafsika, maka ingatlah aib-aib dirimu. Wah. Sebelum kita ceritakan aib orang lain, ingat dulu kita punya aib apa enggak nih. Bisa saja ketika kita menceritakan aib orang lain, oh ternyata di belakang kita aib kita pun dibuka sama orang lain. Gimana rasanya? Masya Allah. Saya ini rawahu, meriwayatkan hadis ini sapa Ar-Rafi'i, Imam Ar-Rafi'i. Ya. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita semua. Wallahu a'lamu bishawab.